Murni gajiku sampai 5.200. Kalau di Malaysia itu orang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis pun bisa ke Malaysia dan Kisah Dila Sarisa Fitri TKW Malaysia asal Indonesia yang digaji 19 juta rupiah per bulan. kalau di Malaysia itu orang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis pun bisa ke Malaysia dan bisa mencari uang, bahkan bisa mencukupi keluarga di rumah ya, punya penghasilan tetap per bulan bisa kirim. Berikut penjelasan TKI yang bekerja di Malaysia, bagaimana beliau menceritakan pengalamannya kerja di Malaysia. Seperti apa? Langsung kita simak bersama-sama. Daripada channel Wira Wiri Jean, beliau adalah seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Wira Wiri Jean. Di video kali ini saya akan menjawab salah satu komentar ya dari teman-teman ya. Ada yang bertanya itu, kenapa sih banyak warga Indonesia yang menjadi TKI di Malaysia? Padahal di Indonesia itu adalah negara besar ya, tapi kenapa rakyatnya itu suka merantau atau menjadi TKI ya? Alasannya adalah satu teman-teman, kita ingin merubah nasib kita ya teman-teman ya. Jadi kalau di Malaysia itu setiap bulannya kita punya kemasukan ya. Kalau di Indonesia itu ya kadang ya kerja, kadang ya enggak, kayak gitu teman-teman. Lagipun teman-teman kita di Indonesia banyak juga yang masih dalam pengangguran ya gitu. Itulah alasannya kenapa saya masuk ke Malaysia ya, menjadi TKI. Karena di Indonesia itu mencari lapangan kerja itu susah ya teman-teman ya, apalagi di pelosok desa dan orang miskin seperti saya. Banyak teman-teman orang yang lulusan sarjana itu menjadi kuli di Malaysia atau kerja di Malaysia ya, karena di Indonesia itu sangat susah mendapatkan pekerjaan. Walaupun dia sekolahnya tinggi, ujung-ujungnya jadi kuli, karena prosesnya di Indonesia itu enggak seleksinya itu terlalu rumit ya. Kalau di mau jadi TKI itu enak saja, senang saja, apalagi di Malaysia prosesnya itu enggak ribet. Walaupun kita enggak sekolah bisa kerja dan bisa menghasilkan uang ya. Walaupun gaji kita di Malaysia ini enggak seberapa banyak, tapi kita itu bersyukur ya, bisa tiap bulan kita bisa punya penghasilan ya. Kalau di rumah kita itu mencari sebulan 1 juta 2 juta itu susah teman-teman. Itu sebagian besar itu ada, itu sebagian tempat itu ada yang punya pekerjaan tetap ya, tapi di pelosok-pelosok desa itu masih banyak sekali teman-teman kita itu yang kesusahan ya. Kadang-kadang boro-boro sebulan 1 juta ya, kadang-kadang sampai nganggur, nggak kerja, nggak punya kerjaan ya, kayak gitu teman-teman. Lagipun mau kerja pun susah, ditanya ini tanya itu, prosesnya itu agak rumit ya. Walaupun sekolahnya tinggi-tinggi tapi itu nggak bisa masuk kerja ya. Dan alasannya lagi, di Malaysia itu salah satunya negara yang paling dekat dengan Indonesia. Jadi walaupun tidak punya biaya, kita pun bisa masuk melalui potong gaji. Walaupun kita punya uang pun biayanya pun tidak begitu mahal ya kerja di Malaysia itu. Sebenarnya di Indonesia juga banyak pekerjaan teman-teman ya, tapi kita itu nggak cukup ya. Ibaratnya apa ya ngomongnya itu, jadi penghasilan kita itu tidak menentu, kadang kerja kadang enggak. Kita tidak bisa menyimpan uang ya teman-teman ya, karena habis buat kebutuhan sehari-hari, mau makan apa istri dan anak kita, dan kita butuh modal buat apa hidup kita nanti ya. Walaupun di Malaysia itu gajinya sedikit, tapi kita sudah bersyukur sekali bisa bekerja di Malaysia dan bisa mengumpulkan uang,
bisa merubah Betul Mas. hidup kita ya. Jadi keluarga di Indonesia itu bisa menikmati. Mungkin sebagian teman-teman itu ada orang yang keluarganya dalam berkecukupan atau ada yang membantu dari segi orang tua. Ya kalau orang tuanya mampu nggak apa-apa. Ya, kalau orangnya seperti saya itu dari segi orang tua sudah tidak mampu, orang tidak punya, dan kita tidak punya pilihan lain ya kecuali menjadi TKI di Malaysia. Dan alhamdulillah sekali semenjak di Malaysia saya sudah bisa mengumpulkan uang walaupun sedikit-sedikit, bisa merubah Betul Mas. hidup kita ya. Karena tidak semua di Indonesia itu kaya ya. Di sini banyak teman-teman yang lulusan sarjana, yang lulusan ujungnya jadi merantau ke Malaysia. Sekolahnya tinggi-tinggi tapi Betul. ujungnya jadi kuli. Banyak kiai-kiai pun ya kerja di Malaysia menjadi kuli. Bisa bikin rumah, bisa cari modal buat usaha, bisa buat apa kayak gitu teman-teman. Ya intinya itu kita sudah bersyukur ya bisa masuk ke Masya Allah. Malaysia. Oke, sekian dulu sharing-sharing saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke teman-teman, video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih orang Indonesia lebih memilih menjadi TKI bekerja di Malaysia? Meskipun ada yang mengatakan katanya kalau kerja di Malaysia gajinya itu sedikit, tetapi kelebihannya kerja di Malaysia dekat dengan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Bila mungkin di Indonesia sedang ada permasalahan yang harus kita untuk pulang, itu dekat saja. Dan alhamdulillah selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia, saya mendapat bos yang begitu sangat baik. Memang tidak bisa dinafikan kalau sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di pelosok desa itu memang agak kesulitan untuk mencari pekerjaan tetap. Kecuali kalau hidup di pelosok desa, punya sawah, punya kebun, ya mungkin ada pekerjaan tetap sebagai seorang petani. Tetapi di sisi lain, kalau hidup sebagai seorang petani di daerah pelosok, kadang-kadang permasalahannya yang dihadapi oleh para petani adalah tentang cuaca musim yang tidak menentu. Jadi kalau mau bekerja sebagai seorang petani pun kalau di daerah desa pelosok harus punya modal besar untuk membuat pengairan. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Itu saya mengisahkan diri saya sendirilah. Tetapi saya tidak punya sawah, tidak punya kebun, ya akhirnya menjadi seorang TKI. Nah, masnya ini juga sangat bersyukur ketika bekerja di Malaysia, dan alhamdulillah masnya tiap bulan ada pendapatan. Bahkan ada juga kawan-kawan masnya ini yang lulusan sarjana tapi menjadi TKI di Malaysia. Ya karena salah satunya faktornya adalah sulitnya mencari lowongan pekerjaan di Indonesia. Kalau dari segi pandangan saya, mau bekerja dimanapun asal dokumen resmi, asal dokumen lengkap, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai kerja di negara orang lewat jalur yang tidak resmi. Karena apa? Dampaknya akan buruk ke depannya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan alhamdulillah masnya juga selama bekerja di Malaysia bisa membangun rumah dan juga bisa memiliki sedikit tabungan untuk modal di hari ke depan. Wow, luar biasa ya. Meskipun kadangkala TKI di Malaysia ini selalu menjadi sorotan di media sosial oleh netizen-netizen yang ada di Indonesia. Ada juga yang sering mengatakan TKI di Malaysia kacang lupa kulitnya, padahal kacang saja belum dapat, kok tiba-tiba dibilang
lupa kulitnya. Sebagai masyarakat Indonesia yang bekerja dan tinggal di Malaysia, saya tidak pernah menjadi seorang kacang lupa kulitnya. Ya karena saya belum mendapatkan kacang, ya kan. Jadi kok bisa dibilang kacang lupa kulitnya? Mungkin kalau ada teman-teman dari TKI kemudian mengupload tentang gajian mereka, sebenarnya itu bukan tentang pamer ya, tapi karena mungkin mereka ingin mengekspresikan kebahagiaannya. Jadi ya wajar-wajar aja. Kalau mungkin di negara lain gajinya lebih besar, ya itu urusan mereka. Kalau ada TKI yang memperlihatkan gaji-gaji mereka di sini, ya itu sah-sah saja. Niat mereka kalau dari segi pandangan saya bukan pamer, tetapi mengekspresikan kebahagiaan mereka selama tinggal dan bekerja di Malaysia, mendapat pekerjaan tetap, gaji tiap bulan ada. Jadi mereka begitu sangat bahagia dan bersyukur ya. Apalagi kalau untuk orang yang dari desa. Mungkin kalau sahabat-sahabatku yang tinggal di daerah pelosok Indonesia tahu sendiri kan kalau hidup di pelosok desa itu seperti apa. Kalau kita ingin mau cari pekerjaan tetap, itu pun harus merantau di kota besar. Dan kalau di kota besar sulit mendapat pekerjaan, ya harus merantau ke negara orang. Itu solusinya. Jadi di video kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabatku semua untuk saling menghargai satu sama lain di mana TKI berada. Meskipun TKI Malaysia kadang-kadang sering dibilang kontroversi ya, karena selalu menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nah, baru-baru ini ada juga berita yang viral tentang TKI yang bekerja di Malaysia konon gajinya sampai 19 juta. Apa benar sih? Oke teman-teman, langsung kita reaction video berikutnya. Padahal ada juga netizen bilang katanya kerja di Malaysia gajinya cuma 5 juta. Tetapi ini ada TKI yang gajinya 19 juta. Wow, ini gede banget ya. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Kisah Dila Sari Safitri TKW Malaysia asal Indonesia yang digaji 19 juta rupiah per bulan. Wow. Seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia di Malaysia viral di media sosial setelah bercerita pengalamannya bekerja di negeri jiran tersebut. Diketahui TKW itu bernama Dila Sari Safitri, ia membagikan cerita tentang perjuangan dan tantangan yang harus dihadapinya demi mendapatkan penghasilan sebesar 18 juta rupiah per bulan. Namun, di balik angka gaji yang menggiurkan itu ada harga mahal yang harus dibayar, yaitu libur hanya 4 hari dalam sebulan dan beban kerja yang tak main-main. Gaji sebesar 18 juta rupiah per bulan tentu saja menjadi impian banyak orang. Betul. Namun untuk meraihnya Dila harus bekerja keras tanpa henti, sementara hari-hari lainnya dihabiskan dengan bekerja dari pagi hingga malam. Lembur. Pekerjaan yang dilakukannya pun beragam, mulai dari membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan hal-hal lainnya. Namun ia mendapatkan lemburan wajib sebanyak 2 hari apabila tidak masuk. Dila akan dianggap cuti atau absen dari pekerjaannya dari Februari 2022 sampai dengan Oktober 2022. Kilang tempat Dila bekerja mewajibkan kerja selama 6 hari. Karena terus-menerus bekerja, gaji Dila pun bisa menyentuh angka Rp5.292. Jumlah tersebut ternyata baru gaji pokoknya saja. Belum termasuk intensif makan yang 1 hari dibayar Rp5. Wow. Dalam waktu yang 1 bulan bekerja, Dila mendapatkan uang makan sebesar Rp130. Kalau kira-kira bersihnya itu sampai Rp5.400. Kalau dirupiahkan ya sekitar 18 juta rupiahan. Menurut rating pengiriman dari hari ini. Kata Dila, ia bisa mendapatkan upah besar karena pengalamannya yang sudah lama bekerja menjadi TKI di Malaysia. Ia mengatakan gaji basic TKI senior dan yang baru datang tentu akan berbedaan yang signifikan. Gaji basic Dila sendiri yakni sebesar 1.900 atau jika dirupiahkan setara 6 jutaan rupiah. Dila pun menguak penyebab ia bisa mendapatkan gaji sebesar 18 jutaan rupiah yaitu karena jam kerjanya yang bertambah. Mulanya hanya 4 hari kerja dalam waktu 1 minggu, namun ia pun kemudian meminta untuk bekerja selama 6 hari dalam waktu 1 minggu. Tentu saja hal itu sangat berpengaruh, apalagi ia juga mendapatkan uang makan setiap bulannya. Dila juga pernah mendapatkan gaji sebesar 19 juta rupiah pada Januari 2024 kemarin. Ia mengatakan besar gaji itu didapatkan karena ia banyak mendapatkan bonus. Bonus itu diantaranya mendapatkan uang lemburan sebesar Rp638,4, kemudian uang cuti tahunan yang telah terpakai sebanyak 6 hari, sisanya ia dibayar sebesar Rp438.069
Ada banyak lagi kehadiran uang sebesar Rp80 dan uang intensif sebesar Rp40. Wow. Berhubung pada bulan Januari ada hari Imlek, Dila mendapatkan bonus 50% dari gaji basic yang ia terima, yakni 950,50, sehingga jika ditotal Dila Safitri mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp5.761 atau sekitar 19 juta rupiah. Kalau kata netizen, katanya gaji di Malaysia sekelas UMR di Jakarta. Tapi pada faktanya memang berbeda. Dan ini sebuah cerita dari salah satu TKI yang bekerja di Malaysia. Dan kebetulan beliau ini juga mempunyai channel YouTube. Dan nanti saya juga akan reaksi, klarifikasi Mbak Nila Safitri. Kira-kira apakah benar mendapat gaji 19 juta setiap bulannya, ataukah mungkin ada hal-hal yang lain? Kemarin saya juga sempat melihat videonya ya, katanya memang beliau ini gajinya luar biasa ya, sampai 10 juta ke atas karena beliau kerja di pabrik atau di kilang. Kalau kerja di pabrik atau di kilang itu, kalau lemburannya banyak, memang gajiannya cukup lumayan banyak. Tetapi harus perlu kerja keras. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Kalau untuk gaji basic di Malaysia yang baru pertama kali datang, memang 5 juta sekian ya. 5 juta lebih lah. Tetapi kalau kerja di Malaysia sudah cukup lama, itu ceritanya berbeda. Saya juga sudah cukup lama kerja di Malaysia dan gajinya tidak 1.500 terus ya, tetapi ada kenaikan sedikit demi sedikit tergantung prestasi kerjanya. Kalau lembur juga dihitung lain. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, langsung kita simak klarifikasi beliau Mbak TKI di Malaysia. Kira-kira apakah benar mendapat gaji 19 juta per bulan? Wow, ini jelas-jelas berbeda jauh dari tanggapan netizen ya. Kata netizen kan cuma 5 juta UMR Jakarta, gaji kerja di Malaysia. Tapi sebenarnya berbeda sahabat-sahabatku semua. Dan kenapa orang Indonesia ramai yang bekerja di Malaysia, jumlahnya itu hampir jutaan ya. Pada faktanya kerja di Malaysia, kalau untuk kerja kasar-kasar, seperti kerja bangunan, kerja kebun, itu memang banyak menerima lowongan pekerjaan. Tetapi kalau untuk saat ini teman-teman, di Malaysia ini untuk Semenanjung sedang tutup ya. Tak tahu dibuka kapan lagi, belum ada informasi. Jadi kalau untuk sahabat-sahabatku saat ini mau bekerja di Malaysia, pastikan tunggu dulu ya kan, karena Semenanjung tutup. Mungkin fokus rekalibrasi tenaga kerja asing yang saat ini mendapat pengampunan. Bagi yang tidak punya dokumen atau ilegal, boleh pulang dengan membayar denda. Mungkin saat ini pemerintah Malaysia terfokus hal itu dulu ya. Dan teruntuk teman-teman ingin bekerja di Sarawak Sabah, masih ada info lowongan. Tapi kalau untuk Semenanjung saat ini tutup. Itu informasi yang saya dapat. Oke teman-teman, langsung kita reaksi video Mbak Nila Safitri. Apakah benar beliau ini bekerja di Malaysia mendapat gaji 19 juta? Wow, luar biasa ya, keren loh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi channel aku, Nila Safitri. Ini adalah kamar baru aku ya. Di sini aku di katil atas, tapi aku membuatnya di bawah. Jadi aku mau klarifikasi soal video aku yang viral banget guys. Sumpah aku aja kaget. Jadi tuh ada news, ada apa sih, kayak akun berita gitu yang beritain aku kayak dilebih-lebihin gitu, jadinya viral kan di TikTok juga, di FB juga, sampai 1,5 juta ya, 1,5 juta gitu, dan sekarang malah lebih banyak lagi. Jadi aku takut mereka salah paham, dan memang banyak banget komenan yang negatif di kolom komentar ya, mau di TikTok mau di Facebook. Jadi kayak gini loh guys, nih aku mau nunjukin videonya. Kalau di Facebook itu namanya tuh ini ada di akun
Remaja wanita asal Indonesia di pojok Malaysia viral di Bekasi, media sosial ya. setelah bercerita pengalamannya bekerja di Kayak gini. Indonesia tersebut. Diketahui TKW itu bernama Nila Sarisa Fitri. Ia membagikan cerita tentang perjuangan dan tantangan yang harus dihadapinya demi mendapatkan penghasilan sebesar 18 juta rupiah per bulan. Namun, Stop ya, nih di TikTok juga ada guys, di TikTok juga ada akun. Fitri TKW Malaysia asal Indonesia yang digaji 19 juta rupiah per bulan. Nah, ini itu masalahnya ada di gaji ya guys, masalahnya ada di gaji. Dan aku setiap review gaji TKI Malaysia itu di awal tahun ya. Jadi kalau misalnya pergantian tahun dari tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, mesti aku akan upload payslip gaji atau surat penerimaan gaji itu di bulan Januari kan gajinya. Jadi aku post di bulan Februari, soalnya slip gaji mesti keluar di akhir bulan atau di awal bulan gitu guys. Jadi yang aku sebutin gajiku itu adalah gaji basic atau gaji UMR ditambah lemburan ditambah lagi sama bonus gitu loh guys. Jadi kalau nggak ada bonus pun nggak sampai 19 juta, nggak sampai 18 juta. Paling mentok itu ya kalau ada OT pun 4 ribuan aja guys. Dan aku pernah dapet di gaji pure nggak ada tambahan bonus ya, murni gajiku sampai 5.292. Nanti aku kasih gambarnya itu tanpa bonus, nanti aku kasih fotonya gaji aku yang memang 5.200 itu nggak ada bonus. Dan itu kalau dirupiahin menurut rate sekarang itu sebesar 18.700.000-an gitu ya guys ya. Jadi itu kalau belum ada bonus aja segitu, apalagi kalau ditambah bonus yang satu kali basic atau satu kali UMR nya aku 2000, berarti nanti tambah 2000, 5000 tambah 2000 berarti 7000. Nah itu lebih gede lagi guys, itu berarti di atas 21 juta itu kalau sama lemburan sama bonus juga. Masalahnya yang di viral ini tuh kan orang-orang nggak pada percaya, ngehujat kalau nggak mungkin kerja di Malaysia dapat segitu, nggak mungkin kerja kilang dapat segitu, pasti di sana kerjanya selain daripada kilang kerja tidak aneh-aneh atau gimana. Itu benar-benar komentar yang nggak masuk akal banget ya guys. Soalnya apa? Soalnya kan aku setiap tahun review gaji itu berdasarkan payslip atau bukti penerimaan gaji daripada kilang langsung tanpa itu editan atau apapun. Jadi memang kertasnya itu buktinya nyata ya, aku nggak buat-buat, nggak nambahin juga nggak kurangin. Terus kan emang gaji orang tiap orang beda-beda, jadi kalau kalian itu rajin banget lembur pasti gaji kalian tuh tambah gede, tambah banyak guys. Jadi kalian berpikirlah positif ya. Terus nggak setiap bulan aku dapat 18 juta 19 juta, enggak guys. Itu karena gajinya gede, karena 18 juta bisa sampai 19 juta itu karena ada bonusnya, lemburannya juga banyak. Jadi emang tiap-tiap bulan nggak dapet segitu, paling kalau ada bonus. Dan kilang aku tuh dikasih bonus tuh 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Januari sama Juli gitu ya guys ya. Harap kalian semua paham dan nggak berpikir aneh-aneh. Aku kerja di sini kan pure kerja di kilang aja, jadi kalau ada income pendapatan lain pun dari hasil konten kreator, dari hasil aku jualan gitu ya guys ya. Jual jamu, aku bikin jamu di sini juga, jadi itu menambah pendapatan aku. Terus apa ya? Ya pokoknya berita-berita yang kayak tadi yang aku sebutin itu yang banyak viral di FYP kalian, harap kalian mensupport atau mendukung aku karena aku di sini juga kan buat konten, buat informasi ke kalian juga. Oke, itu aja video aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dihujat netizen karena gajinya 19 juta
kerja di Malaysia. Seolah-olah netizen tidak percaya. Ini pasti ada kerja sampingan lainnya. Jadi inilah, jadi itulah. Padahal mbaknya sudah menjelaskan, sudah menunjukkan slip gajinya bahwa kalau lemburannya banyak memang dapat segitu. Kalau akhir tahun atau tahun baru, mbaknya ini mendapat bonus 1 bulan gaji. Dan memang itu pure fakta. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Teruntuk netizen yang belum paham tentang gaji di Malaysia, memang kerja gaji di Malaysia ini berbeda-beda. Tidak terfokus dengan UMR-nya ya. Memang UMR-nya ini setara di Jakarta, kata netizen. Tetapi ada hal-hal yang bisa menambah gaji tersebut jadi banyak. Lemburan, kemudian kalau rajin, biasanya kalau di pabrik itu ada uang kerajinan. Kalau hari libur, kemudian kalian masuk, biasanya gajinya juga double. Kira-kira seperti itu ya. Dan intinya jangan menghujat ya kan. Kenapa kalau TKI Malaysia yang menceritakan sesuatu gajinya yang cukup lumayan besar, kenapa seolah-olah malah menghujat dan seolah-olah tidak percaya? Setiap orang mempunyai rezeki masing-masing. Kalau Mbak Nila Safitri mungkin kerja di kilangnya, lemburannya banyak ya kan, ya sudah menjadi rezekinya Mbak Nila Safitri yang gajiannya belasan juta selama kerja di Malaysia. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan channelnya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga buat channelnya Mbak Nila Safitri. Beliau adalah TKI yang bekerja di Malaysia yang akan menginformasikan seputar kerja di Malaysia dan suasana di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.